Shalom, damai di hati, Jemaat Gemim Gloria Jakarta Selatan, dan seluruh pendengar. Bersyukur di hari ini kita diberikan waktu dan kesempatan kembali untuk beraktivitas, dan marilah kita kembali akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan harian keluarga. Untuk itu, sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita minta penguatan dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena masih diberikan nafas kehidupan serta waktu dan kesempatan untuk kami beraktivitas. Kami bersyukur di hari ini juga kami akan merenungkan firman-Mu. Berkati firman-Mu ini agar bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kami, dan kami bisa menjadi berkat, bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Tuntun kami ya Tuhan, agar kami bisa selalu berjalan menurut firman-Mu. Ini doa kami kepadamu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, pembacaan Alkitab di hari ini terdapat dalam Bilangan pasal 10 ayat 3 dan 4. Bilangan pasal 10 ayat 3 dan 4. Apabila kedua nafir itu ditiup, segenap umat itu harus berkumpul kepadamu di depan pintu kemah pertemuan. Jikalau hanya satu saja ditiup, maka para pemimpin, para kepala pasukan Israel harus berkumpul kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, jemaat yang diberkati Tuhan, renungan harian keluarga di hari ini, Senin 14 Agustus tahun 2023, mengambil judul Mendengar, Memahami, dan Melakukan Petunjuk Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita memiliki dua telinga dan satu mulut, pertanda bahwa harus lebih banyak mendengar dan sedikit berbicara. Bacaan kita saat ini, Tuhan Allah menyampaikan kepada Musa apa yang harus dilakukan kepada umat Israel. Tuhan Allah memberi petunjuk tentang arti dari nafiri yang ditiup. Apabila kedua nafiri itu ditiup, segenap umat itu harus berkumpul kepadamu di depan pintu kemah pertemuan. Jikalau hanya satu saja ditiup, maka para pemimpin, para kepala pasukan Israel harus berkumpul kepadamu. Di sini tidak ditemukan adanya sahutan balik dari Musa kepada Tuhan Allah. Ia mendengar dengan saksama apa yang disampaikan oleh Tuhan Allah. Keluarga yang diberkati Tuhan, sesungguhnya ada beberapa keuntungan ketika kita banyak mendengar dan sedikit berbicara. Antara lain, kita jadi berpikir dulu sebelum berbicara, mendengar dulu sebelum menyimpulkan, memprioritaskan pada hal-hal yang penting saja, memahami maksud yang disampaikan dengan lebih baik, dan kita jadi lebih banyak berkarya secara baik dan berguna. Dalam kehidupan nyata, kita sering menemukan ada orang yang banyak bicara namun sedikit mendengar. Misalnya dalam lingkungan pekerjaan, ketika dipanggil dan diberitahu oleh atasan tentang suatu pekerjaan yang harus dilakukan, sementara atasan menyampaikan apa yang harus dilakukan dan dikerjakan, justru ada yang banyak berbicara dengan menyambung atau memotong percakapan. Pada akhirnya tidak memahami dengan benar maksud dan tujuan yang disampaikan. Akibatnya, pekerjaan yang dikerjakan menjadi tidak maksimal dan tidak memuaskan. Jemaat yang diberkati Tuhan, dalam lingkungan keluarga seringkali terjadi antara suami istri, orang tua dan anak. Ketika suami atau istri berbicara pada pasangannya namun
pasangan tidak mau mendengarkan. Akibatnya terjadi pertengkaran. Begitupun antara orang tua dan anak. Ketika orang tua menasihati anak-anak, anak-anak yang lebih banyak berbicara dan tidak mau mendengarkan. Akibatnya, anak-anak mendapat banyak kesulitan dan bahkan berdampak kurang baik pada masa depan karena tidak menghormati orang tua. Karena itu, firman Tuhan saat ini mau mengajarkan kita untuk lebih banyak mendengar, tetapi sedikit berbicara dan melakukan perintah atasan, orang tua, terutama perintah Tuhan Allah melalui firman-Nya agar hidup dan karya kita berguna dan menjadi berkat. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, tolong mampukanlah kami agar lebih memberi perhatian untuk mendengar, agar memahami dengan benar kehendak-Mu daripada banyak berbicara. Sehingga kami akan menjadi pelaku firman yang taat dan setia dalam menjalani kehidupan, agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Amin.